Modus pelaku pura-pura jadi pembeli mengalihkan fokus dan perhatian karyawan toko. Para pencuri mencuri 2 raket yang dipajang di etalase, disembunyikan di balik pakaian pelaku. Pemirsa, seorang pengemudi mobil mewah merusak motor driver ojol di Pesanggerahan, Jakarta Selatan karena tak terima spion mobilnya tersenggol. Sadar aksi arogannya viral, pelaku akhirnya minta maaf ke korban. Seorang pengemudi mobil mewah terekam warga merusak motor seorang driver ojek online di Jalan Veteran Raya Bintaro, Jakarta Selatan. Korban hanya pasrah melihat motor yang dipakai untuk mencari nafkah dirusak. Kejadian bermula ketika driver ojol tak sengaja menyenggol spion mobil mewah yang tengah melintas. Pengemudi mobil lalu memberhentikannya dan driver ojol langsung meminta maaf. Namun permintaan maaf tidak diterima hingga terjadi insiden perusakan. Tadinya sih kan nama supirnya yang bawa mobil minta KTP, cuman nggak dikasih sama yang ojolnya. Terus ya lama-lama dipukul, dihancurin motornya. Kondisi motornya parah Bang. Kalau itu sih lampu depannya aja. Oh, lampu depannya? Lampu depannya aja yang itu pakai batu. Setelah videonya viral, pengemudi mewah akhirnya mendatangi rumah korban dan meminta maaf. Pelaku juga siap atas ganti rugi motor korban yang dirusak. Permintaan maaf pelaku disambut baik oleh korban dan kedua pihak selesaikan masalah secara kekeluargaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 raket padel di toko peralatan olahraga di Jakarta Barat raib dicuri. Aksi kedua pelaku terekam jelas kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas pencurian yang terjadi di salah satu toko peralatan olahraga padel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku mencuri 2 raket padel senilai 6 juta rupiah. Modus pelaku pura-pura jadi pembeli mengalihkan fokus dan perhatian karyawan toko. Para pencuri mencuri 2 raket yang dipajang di etalase, disembunyikan di balik pakaian pelaku. Betul, kami dari kepolisian tetap melakukan penyelidikan terkait pertama siapa pelakunya dan juga modus yang dilakukan. Kalau misalnya kita melihat memang yang bersangkutan mengambil barang-barang tersebut dengan bermodus sebagai pembeli. Meski korban belum melaporkan kasus ini ke pihak berwajib, polisi dari Polsek Taman Sari tengah mengumpulkan bukti untuk mengidentifikasi pelaku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu orang utan di Solo Safari kabur hingga kawasan umum. Kaburnya binatang langka ini membuat panik warga. Salah satu orang utan keluar kandang hingga ke jalan umum. Orang utan ini juga berkeliaran di kawasan Universitas Negeri 11 Maret hingga kantor SAR. Orang utan bernama Didi ini sempat merobohkan warung makan angkringan dan juga merobohkan motor. Mengetahui hal tersebut, pihak Taman Safari Solo langsung melakukan pembiusan dan Didi dikembalikan ke Taman Safari. Diketahui Didi lepas dari Solo Safari setelah mengakali sistem elektrik pengamanan. Didi ini kuriusnya atau sangat pandai, satwa yang pandai dan dia bisa melewati sampai bisa ke luar. Pasalnya pihak pengamanan Solo Safari telah melakukan pengamanan yang cukup ketat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran lahan gambut di Kalimantan semakin meluas. Akibat kebakaran ini sebuah gereja nyaris terbakar. Kebakaran juga membuat kawasan pemukiman diselimuti asap yang bisa menyebabkan kesehatan warga terganggu.
Gumpalan asap tebal dari belakang gereja Kristen Protestan Simalungun Sampit membumbung tinggi hingga membuat panik jemaat setempat. Warga bersama petugas posko gabungan mengendalikan Karhutla Kota Waringin Timur berupaya melokalisir agar api tidak menyambar gereja yang hanya berjarak sekitar 10 meter. Tak berselang lama petugas dikejutkan kembali dengan kebakaran lahan gambut yang dengan cepat mendekati permukiman warga yang tidak jauh dari gereja. Kabut asap pekat dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyelimuti sebagian kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, terutama bagi pengendara lantaran jarak pandang yang hanya 10 meter. Kabut asap kali ini merupakan yang terparah sejak karhutla melanda kota Banjarbaru di beberapa kecamatan. Warga setempat mengatakan kabut asap di jalanan disertai bau yang membuat nafas menjadi sesak. Hembusan angin kencang ditambah teriknya matahari menyebabkan api dengan cepat menjalar ke kawasan perkebunan kelapa sawit warga di wilayah Labanan, Kecamatan Teluk Bayur Berau. Terbatasnya unit mobil pemadam kebakaran dan juga lokasi sumber air yang cukup jauh menjadi tantangan para petugas saat melakukan pemadaman. Diduga kebakaran ini terjadi akibat pembukaan lahan untuk perkebunan. Bukan hanya membakar perkebunan warga, kebakaran lahan juga nyaris membakar rumah warga sekitar. Beruntung petugas sigap melakukan pencegahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kemeriahan Lomba HUT ke-81 Republik Indonesia masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, ratusan pekerja berlomba menarik bis double decker. Dan di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, puluhan emak-emak lomba tarik tambang dan berikut keseruannya. Ya, kemeriahan HUT RI masih terasa di sejumlah daerah. Seperti halnya dengan yang satu ini, ratusan pekerja di Terminal Kampung Rambutan antusias mengikuti lomba tarik bus double decker atau bus tingkat menggunakan tali. Dan para peserta tersebut merupakan pedagang, porter, petugas PO bus, hingga sopir dan kernet, serta petugas dishub yang berdinas di terminal. Keceriaan pun terpancar dari aura peserta loh. Tapi nggak hanya peserta aja, ternyata penumpang bus yang menunggu busnya ditarik setia menunggu sambil memberikan semangat. Selain itu, pihak dishub juga memberikan hiburan musik supaya habis berlomba peserta langsung bisa berjoget. Tarik mah! Nah, nggak mau kalah juga nih pemirsa sama emak-emak di Sumatera Utara ini. Dengan kekuatan yang dilimpahkan, aksi seruan dan penuh sorakan semangat mewarnai perlombaan tarik tambang yang diikuti emak-emak. Dengan sekuat tenaga demi kemenangan yang hakiki, emak-emak ini rela jatuh bangun mempertahankan posisinya. Dan akhirnya, salah satu tim berhasil menarik lawannya melewati batas yang telah ditentukan. Semangat, Mak! Kekuatanmu tak ada yang menandingi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki tahun kelima, Hyatt Fair, ajang tahunan kembali digelar di Park Hyatt Jakarta Pusat. Penyelenggaraan ini sebagai wadah memperluas jaringan bisnis sekaligus memperkuat konektivitas antara jaringan Hotel Hyatt dengan pelaku industri hospitality. Ajang Hyatt Fair 2026 ini mempertemukan sejumlah properti Hyatt di Indonesia dan mancanegara dengan berbagai mitra bisnis dari pasar Indonesia. Hotel-hotel Hyatt di Singapura, Hong Kong, hingga Australia turut hadir untuk menjaring peluang bisnis dari wisatawan Indonesia. Hyatt Fair tidak hanya menyasar industri perhotelan, tetapi juga berbagai pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan sektor pariwisata dan bisnis perjalanan. Kenapa memilih Park Hyatt Jakarta? Karena kan Park Hyatt itu di Hyatt brand, dari total over than 30 brand yang ada di Hyatt, kita yang paling top brand. Jadi di luxury tier, dari luxury, klasik, kemudian lifestyle, The Park Hyatt brand adalah yang tertinggi tiernya di antara Hyatt brand yang lain. Dan juga pastinya membawa hotel-hotel kita yang mentargetkan memang pasar Indonesia
memberikan mereka hotel kita itu peluang untuk one time event di mana bisa menjangkau market Indonesia. Dikemas dalam rangkaian selama 2 hari, Hyatt Fair 2026 menjadi salah satu strategi untuk menangkap potensi pertumbuhan perjalanan wisatawan Indonesia baik dalam negeri maupun ke berbagai destinasi internasional. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Jaka Samsah, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.